Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas sekilas tentang karya ilmiah bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang menjalankan karya ilmiah. Jangan lupa untuk mengetahui secara mendetail seperti apa karya ilmiah itu agar tidak salah dan ujung-ujungnya tidak lolos. Mudah-mudahan karya ilmiah yang rekan-rekan semua hasilkan lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Baiklah, saya akan memulai untuk sharing tentang apa itu karya ilmiah. Jenis karya ilmiah ada yang populer, ada yang semi formal dan ada yang formal ya. Silakan rekan-rekan lihat sendiri di sini ya, apa perbedaannya ya. Mulai dari yang populer itu biasanya di media massa, kalau yang semi itu biasanya laporan, makalah, bisnis plan. Adapun yang formal itu adalah skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, dalam konteks mata kuliah Karil, artikel ilmiah lah yang dimaksud dengan karya ilmiah. Jadi memang Karil ini adalah artikel ilmiah ya. Artikel ilmiahnya itu ada 3 hal yang harus rekan-rekan ketahui. Yang pertama, bentuk tulisannya, yaitu tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau pemikiran, atau bisa juga hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konversi ataupun kaidah penulisan karangan ilmiah. Ya, jadi memang ini isinya kalau tidak tentang kajian atau pemikiran rekan-rekan, bisa juga tentang hasil penelitian. Jadi ada 2 tipe ya, yang harus rekan-rekan ketahui atau 2 bentuk tulisan. Yang kedua adalah ragam. Ragam karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah ya. Kemudian yang ketiga, tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian atau pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ya. Nah, silahkan rekan-rekan baca sendiri ya mengenai kesertaan mahasiswanya ya. Nah, kriteria karya ilmiah. Nah, yang pertama, penulisan karya ilmiah itu pakai kaidah penulisan karya ilmiah tentunya ya. Nah, di sini yang harus rekan-rekan ingat bahwa referensinya itu sekurang-kurangnya 10 referensi, minimal 5 artikel jurnal dan 5 buku yang terbit dalam 5 tahun terakhir dan digunakan sebagai kutipan dalam artikel. Ini maksudnya adalah rekan-rekan cari itu ya, artikel jurnalnya 5, bukunya 5 dan 5 10-10-nya maksud saya. Itu diambilnya itu masing-masing 10 tahun terakhir. Jadi kalau kalian mengerjakannya tahun 2023, berarti kalian hitung aja 10 tahun terakhir ya. Kalau dia 11 tahun ya tidak memenuhi ya. Nah, kalau udah 10 referensi selebihnya, nah itu baru ya boleh. Tapi lebih baik yang kekinian. Kemudian yang terakhir adalah bebas plagiasi ya dan tindakan tidak terpuji termasuk merekayasa dan memanipulasi data. Selanjutnya karakteristiknya ya, kalau strukturnya ada pendahuluan, ada pokok bahasan dan ada penutup. Sementara untuk sikap penulisnya itu harus objektif dan ilmiah. Kalau objektif berarti sebenar-benarnya ya. Sementara kalau ilmiah itu ya didasarkan pada bukti empirik atau kajian teoritis sehingga para pembacanya bisa merunut ya, melacak kebenarannya dan seterusnya. Kemudian bahasanya ya mencerminkan ketepatan ragam dan kaidah kebahasaan yang khas yang digunakan dalam penulisan ilmiah.
Kemudian karakteristik selanjutnya, ringkas, padat, jelas, impersonal. Ya, jadi gunakan peneliti sebagai kata ganti orang, saya. Ya. Kemudian lugas, menarik, tidak multitafsir. Memiliki kebaruan informasi atau novelty, ya, dan yang seterusnya, ide dapat disebarluaskan atau diseminasi. Kemudian objek karena didasarkan pada data dan fakta atau kajian empiris. Kemudian menggunakan metode penalaran induktif, yakni penalaran berdasarkan pengamatan yang lebih spesifik sampai pada generalisasi dan teori yang lebih luas, dan metode penalaran deduktif, ya. Kalau deduktif, penalaran dari yang lebih umum sampai yang lebih spesifik, ya. Jadi boleh, ya, atau boleh juga dicampur antara induktif dan deduktif, itu tidak masalah. Selanjutnya, rasional ketika menganalisis data, yaitu menggunakan pengalaman dan pikiran secara logis dan menggunakan kaidah ragam bahasa Indonesia yang baku dengan langgam formal saintifik yang ditandai dengan ciri-ciri berikut. Ini ada tata caranya ya untuk penulisan karya ilmiah yang rekan-rekan semua lakukan gitu ya, rekan-rekan semua jalani. Pertama, artikelnya itu asli ya, tidak plagiat dan belum pernah terbit. Yang kedua, dengan bahasa Indonesia, A4 kertasnya, ketikannya 1,5 spasinya, halamannya 7 sampai 12 halaman untuk mahasiswa Vkon, ya. Adapun yang lebih itu bisa dilihat dan dilihat pada video saya ya, yang sebelumnya udah pernah saya unggah tentang pertanyaan-pertanyaan pada mata kuliah Karil, atau mungkin yang lebih tepatnya rekan-rekan bisa berkomunikasi langsung dengan tutor rekan-rekan sekalian langsung. Ya, komunikasikan saja. Kemudian softwarenya, manuskrip direkam dalam bentuk doc dan docx ya. Kemudian RTF ataupun ODT. Setiap artikel disertai dengan abstrak maksimal 200 kata. Jadi ingat, abstraknya hanya 200 kata, 3 sampai 5 kata kunci. Ya, jadi kan ada tuh keyword ya, itu 3 sampai 5. Ya, minimal 3, maksimal 5. Ketikan spasinya 1 ya kalau untuk abstrak. Kemudian artikel disusun dalam satu file secara menyeluruh. Jadi nggak boleh tuh pisah-pisah ya. Semuanya satu file aja. Kemudian tabel dibuat langsung dalam word processor atau table standar, bukan konversi dari Excel atau lainnya. Oke, ini paham ya. Kemudian ini adalah jika rekan-rekan melakukan penelitian untuk karilnya. Maka susunannya mulai dari judul, nama penulis, alamat email, dan program studi di UT. Abstrak, kata-kata kunci, pendahuluan. Nah, pendahuluannya karena artikelnya penelitian, berarti terdiri dari latar belakang, ya, tinjauan pustaka, dan masalah tujuan penelitian. Karena ini hasil penelitian, ada juga metodenya, ada hasilnya juga dan pembahasannya. Barulah kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Adapun kalau misalnya rekan-rekan melakukan mengerjakan maksud saya karilnya berdasarkan pemikiran, ide, dan gagasan, maka terdapat perbedaan ya. Tidak ada lagi metode ya, bisa dilihat nih, judul, nama penulis, dan seterusnya, abstrak, kata kunci, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Jadi tidak terdapat metode. Kemudian penulisan daftar pustakanya ini menggunakan APA style ya, atau American Psychological Associations ya. Silakan dilihat satu-satu nih urutannya, mulai dari buku misalnya ya, nama belakang, singkatan nama depan, dan seterusnya. Ini kalau saya jelaskan pakai kata-kata ribet, jadi rekan-rekan lihat aja terus langsung praktekkan pada daftar pustaka yang rekan-rekan sedang tulis ya. Kemudian catatan kaki diletakkan di belakang naskah, kecuali catatan kaki yang memberikan elaborasi dapat diletakkan pada halaman yang bersangkutan. Kemudian
ini secara apa ya, secara ringkasnya ya. Bisa dilihat ini gambarnya mulai dari judul dan seterusnya ya, sama aja ya. Nah, kemudian contoh topik karir ya untuk misalnya ES ekonomi pembangunan ya, misalnya ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi pembangunan lanjutan dan seterusnya. Ya, ada ekonomi syariah misalnya bisnis sumber daya insani dan seterusnya. Bisa dibaca ya. Nah, sumber referensinya banyak pastinya ya. Untuk jurnal mungkin rekan-rekan bisa nih jelajahin salah satu alamat HTTP yang ada di sini. Silahkan rekan-rekan lihat di screenshot baru diketik ulang di apa namanya di tab kalian ya di search engine-nya lalu dibuka, masukkan keywordnya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh jurnal yang bisa rekan-rekan cari ya. Kemudian sumber referensi yang dapat diakses mahasiswa ini juga ada ya, silahkan dapat dibuka melalui internet UT. Oke. Kemudian mahasiswa dapat mengakses Suaka UT dan Pustaka UT di yang pertama www.https www.ut.acit ya. Dan seterusnya silahkan dilihat saja, di screenshot juga boleh. Lalu rekan-rekan ketik dan kalian cari keyword apa yang rekan-rekan ingin dapatkan. Nah, bisa juga yang gampangan lagi ya. Masuk ke Google Scholar, langsung masukin keywordnya. Sih sama-sama gampang ya. Nah, silahkan aja enaknya yang mana. Atau perpusnas.go.id. Alur pembelajarannya rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Nah, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Nah, di sini yang paling penting rekan-rekan harus ingat ada sebagian sesi itu yang berisi tugas dan ada yang berisi webinar atau web. Itu rekan-rekan ketahui betul pada kapan, pada KB atau kegiatan belajar kapan aja tuh ada web, kapan aja sih saya harus ngumpulin tugas. Jadi rekan-rekan tuh nggak ketinggalan. Nah, ada yang bingung mungkin saya nggak ikut web 1 boleh nggak saya ikut web 2? Setahu saya boleh ya. Dan tapi ingat rugi banget kalau rekan-rekan tidak ikut web ya. Karena ini kan kelihatan ya dari alurnya bahwa setiap KB itu berurutan, maksudnya begini, tidak seperti diskusi e-learning untuk mata kuliah biasa. Kalau untuk Karil ini berkelanjutan banget ya. Artinya pada tugas 1 mungkin yang dikerjakan itu adalah misalnya mencari kutipan. Nanti di tugas 2 lanjutannya lagi, misalnya apa, nanti di tab 4 dibahas semuanya baru ya kan, dan seterusnya. Nah, kemudian nih rekan-rekan bisa lihat nih, ya oke. Nah, nih yang harus kalian ketahui adalah dalam mempelajari Karil ini, ya ini bisa rekan-rekan baca ya, pelan-pelan silahkan saja ya. Oke, ini intinya masing-masing KB itu berisi pembelajaran yang berkelanjutan yang menurut saya rekan-rekan wajib ikuti setiap sesinya. Oke, ini ada keterangannya. Silahkan dilihat dari mulai tuton 1, pembuatan judul, referensi, kerangka karangan, tata cara pengutipan, cara membuat daftar pustaka. Kebetulan pada channel ini juga sudah lengkap ya. Semua-semua ini silahkan aja dilihat di playlist Karilnya ya. Kemudian forum diskusinya silahkan rekan-rekan aktif berkomunikasi dengan tutor masing-masing agar tugas kalian itu bisa terselesaikan dengan sempurna. Kemudian tugas 2 juga nanti ada ini ya, mulai dari merangkum dan seterusnya ya. Kemudian ada bedah artikel ilmiah ya. Kemudian ada penulisan artikel ilmiah mulai dari judul, rangkuman referensi dan seterusnya ya.
Ini semua akan rekan-rekan dapatkan hingga KB 8. Rekan-rekan akan mensubmit atau mengunggah hasil karya ilmiah rekan-rekan sekalian. Nanti dilihat kelebihan dan kekurangannya pada web 3 dan di tugas 4 di KB 10 memperbaiki secara mandiri draft artikelnya setelah ada masukan dari tutor ataupun pada teman-teman pada saat kalian mengikuti web itu ya. Kan kalian ketemu tuh sama rekan-rekan yang lainnya. Dan terakhir, dan selanjutnya mengunggah tugas 4. Ya, di dalam tugas 4 ini ada juga lembar pernyataan bebas plagiasi. Sedangkan rekan-rekan lihat pada channel saya ini juga ada penjelasan tentang lembar bebas plagiasi seperti apa sih untuk Karil ini, ya. Adapun di web 4, nah, pembahasan tugas draft dan seterusnya menyimpulkan dan memfinalkan artikel ilmiah. Oke, ini adalah Karil, mudah-mudahan ini yang harus dilihat. Status kelulusannya bisa L atau bisa juga TL. Artinya kalau L lulus, kalau TL tidak lulus. Kalau tidak lulus, mahasiswa meregistrasikan semester depan ya untuk karilnya. Tingkat plagiarismenya maksimalnya 30%. Kemudian kelengkapan karya ilmiahnya juga dinilai, ruang lingkup dan kedalamannya, kecukupan dan kemutahiran data. Ya, datanya tuh yang tadi banyak syaratnya itu ya. Nah, nilai maksimalnya 100, kalau mau lulus 75 sudah lulus gitu ya. Mahasiswa yang sudah punya publikasi sebagai nama pertama diberikan nilai maksimal. Ini catatan ya, kalau rekan-rekan misalnya sudah pernah menulis dan rekan-rekan sebagai penulis pertamanya maka bisa mendapatkan nilai maksimal. Tugas artikel final, nah publikasi karil, nah, secara otomatis oleh sistem ya. Jadi setelah rekan-rekan unggah kembali pada tugas 4 perbaikannya ya pada karil. Nah, karil yang lulus itu kan minimal 75 dan plagiarismenya di bawah 30. Itu akan diunggah ke HTTP Student Repository UTACIT yang dilakukan secara otomatis ya. Karya yang nyatakan lulus dengan nilai minimal 85 akan dikoneksikan ke Rama kemendikbud.go.id ya. Contoh artikelnya silahkan rekan-rekan lihat contoh artikelnya, mungkin sudah banyak juga pada channel saya ini atau pada tempat-tempat lainnya yang berisikan karya ilmiah. Oke, rekan-rekan semua, mudah-mudahan video dari saya ini bisa membantu rekan-rekan dalam menyelesaikan karya ilmiahnya. Sukses selalu dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.